Shalom Mama Papa. Apa kabarnya hari ini? Pastinya sangat luar biasa. Walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi jangan sedih. Karena hari ini ibu dan kakak-kakak sekolah minggu akan menemani kamu beribadah. Kita mau ibadah, ambil Alkitabnya dulu. Duduk yang baik, duduk yang rapi, jangan jalan-jalan, dan ikut ibadah sekolah minggu sampai selesai. Ibu akan ditemani oleh Kak Angel dan Kak Tabita. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Ayo, Ibu undang kita berdiri bersama-sama. Ikuti gerakannya ya. Kita mau memuji Tuhan. Oh sukacitaku, kita punya sukacita oleh karena Tuhan Yesus yang memberikan sukacita bagi kita. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Adik-adik masih tetap semangat kan? Sekarang adik-adik duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami punya kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga buat kami untuk bisa dengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus tetap duduk yang baik ya. Kita akan menyaksikan film tentang kisah Tuhan Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias yang terambil di dalam Injil Yohanes
pasal 21 ayat 1 sampai dengan 19. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan!" Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." untuk kedua kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." "Gembalakanlah domba-dombaku." untuk ketiga kalinya. "Apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Adik-adik, apakah masih ingat cerita minggu lalu? Wah, betul sekali. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Hari ini kita sudah melihat dan kita sudah mendengar Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 14 diberitahukan bahwa Tuhan Yesus
menampakkan diri sudah 3 kali kepada murid-murid. Wow, hebat sekali ya, sampai 3 kali. Berapa kali adik-adik? Sampai 3 kali. Itu berarti bahwa Yesus mau menyatakan kepada murid-murid bahwa dia benar-benar telah bangkit. Bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Ada bersama dengan murid-murid. Adik-adik, kita pun harus percaya bahwa Yesus telah bangkit dan dia ada bersama-sama dengan kita. Adik-adik, jangan pernah ragu lagi ya bahwa Tuhan Yesus kita hidup. Tuhan Yesus selalu hadir terus-menerus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus pun selalu ada dimanapun kita berada. Bagaimana kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Adik-adik tahu jawabannya enggak? Betul sekali. Pertama, kita harus mengasihi Tuhan Yesus bukan hanya lewat mulut saja, tapi harus dengan perbuatan kita. Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus sampai 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Itu berarti Tuhan Yesus rindu Petrus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dari hati dan perbuatan. Tuhan Yesus mau adik-adik pun seperti itu. Kita bukan mengasihi hanya lewat mulut saja, tapi perbuatan kita. Jika ada teman-teman kita yang butuh pertolongan, kita harus menolong. Jika ada teman-teman kita yang dalam kesedihan, kita juga harus memberikan penghiburan. Yang kedua, bagaimana kita bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Adik-adik harus mengalami perubahan sifat dan perilaku kita. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan sungguh-sungguh kalau adik-adik masih suka marah-marah, masih suka atur diri sendiri, tidak taat pada mama-papa, tidak mau diatur oleh mama-papa? Tuhan Yesus mau kita sungguh-sungguh mengasihinya dan kita mau berani berubah untuk menjadi lebih baik, belajar untuk taat, belajar untuk menurut, belajar untuk dengar-dengar. Adik-adik, hari ini kita belajar dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan ada 2 cara bagaimana kita mengasihi Tuhan. Yang pertama, bukan hanya dengan mulut saja, tapi harus dengan perbuatan kita. Yang kedua, Tuhan Yesus mau kita berani berubah menjadi lebih baik, seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Adik-adik, hari ini ayat hafalan kita terambil di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Dalam Ulangan pasal yang ke-6, Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Mari kita membacanya. Firman Tuhan ini, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan." Kita ulangi sekali lagi ya. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan." Kita coba menghafalnya ya. Kita tutup Alkitabnya. Mari kita bersama-sama mengatakannya. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan." Sekarang, Ibu mau kasih tugas. Gampang loh, kita hanya menghafal ayat hafalan yang barusan tadi kita pelajari. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5. Gampang sekali kan? Caranya mudah sekali. Kamu kirim saat kamu menghafal ayat hafalan,
ke WA Ibu. Dan kamu jangan curang ya, kamu harus sungguh-sungguh memang sudah bisa menghafalnya. Dan Ibu akan kasih hadiahnya. Hadiahnya akan Ibu serahkan setelah kita bisa diizinkan beribadah kembali lagi di gereja. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita berdoa, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita tundukkan kepala. Kita berdoa ya, Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Kami bisa beribadah walaupun kami hanya di rumah. Kami berterima kasih, kami sudah memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, juga bisa menghafal ayat hafalan. Tuhan, terima kasih. Tuhan terus jaga bangsa kami ini, dan Tuhan pelihara bangsa kami, sehingga kami bisa lagi beribadah di gereja bersama teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu juga buat Mama dan Papa. Kita akan bertemu kembali di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.